Hormat kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan agung secara mandiri. Sugihontu semoga berbahagia. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, hari ini tanggal 18 Januari 2026, hari Minggu. Sungguh berbahagia bagi saya ya, bisa hadir kembali di tempat ini. Dan mudah-mudahan Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian juga berbahagia pada hari ini. Pada hari ini saya akan mengulas topik jalan perbuatan bajik. Yang menjadi referensinya adalah dasa, kusala, kama, pata. Dasa itu 10, kusala itu bajik, kama itu perbuatan, pata itu jalan. Jadi 10 jalan menuju perbuatan baik. Ya. Pintu dari perbuatan itu kan ada 3. Ya, untuk bisa disebut sebagai perbuatan biasanya pintunya kan ada 3. Yaitu melalui badan jasmani, kaya, kemudian waci ucapan, dan mano pikiran. Ya. Jadi dasa, kusala, kama, pata itu juga sama. Ya. Dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok tadi. Perbuatan melalui badan jasmani, yaitu perbuatan melalui ucapan, dan perbuatan melalui pikiran. Ya. Melalui perbuatan dan melalui ucapan itu nanti ada hubungannya dengan Pancasila. Ya. Kemudian nanti ketambahan lagi 1 melalui pikiran. Melalui perbuatan itu yang pertama tidak membunuh. Kemudian yang kedua tidak mencuri. Yang ketiga tidak berbuat asusila. Sedangkan melalui ucapan yang pertama adalah tidak berbohong. Nah, 1, 2, 3, 4 ini kan dalam Pancasila kan? Nah, kemudian yang kelima ada tambahan nih untuk urusan ucapan. Bukan hanya tidak berbohong. Yang kelima itu adalah tidak berlidah bercabang. Nanti saya akan coba ulas itu ya. Tidak berlidah bercabang. Kemudian yang keenam, tidak berucap kasar. Yang ketujuh, tidak omong kosong. Ya. Kemudian kalau yang melalui pikiran, yang kedelapan, anabija, tidak tamak, tidak menginginkan milik orang lain. Yang kedelapan, abhyapada. Dari kata a sama abhyapada. Kalau tadi kan anabija dari kata an sama abija. Abija itu menginginkan milik orang lain. Nah, ini kalau ini abhyapada. Jadi abhyapada tidak mempunyai keinginan jahat atau mencelakai makhluk lain. Dan yang ke-10 adalah tidak micak diti. Berarti apa? Punya sama diti. Ya. Micak itu salah, kalau sama itu benar. Dilawannya micak itu adalah sama diti. Itu 10 dasa, kusala, kama, pata. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengulasnya satu persatu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Seperti biasa, nanti jika ada waktu, maka di akhir pengulasan, maka saya bisa memberikan waktu untuk kita tanya jawab jika memang ada. Begitu ya? Oke, yang pertama. Ketika kita berbicara mengenai perbuatan bajik, yang pertama tidak membunuh. Tentunya kita semua tahu kan kalau dalam Pancasila itu ada 5 kan, panatipata. Walaupun terjemahan di buku sebenarnya harusnya lebih tepatnya bukan saya bertekad melatih diri ya. Karena weramani, sika, padang, sama diami itu kalau diterjemahkan dari bahasa Pali bukan saya bertekad, tidak ada kata tekad di situ. Jadi panatipata, weramani, sika, padang, sama diami itu harusnya adalah saya mengambil peraturan latihan, menghindari membunuh hidup. Ya kalau di Parita suka menggunakan istilah aku, ya boleh-boleh saja. Aku dan saya kan sama ya. Cuman saya lebih suka menggunakan istilah saya daripada aku. Jadi aku mengambil peraturan latihan. Kalau saya menggantinya dengan saya mengambil peraturan latihan, menghindari membunuh makhluk hidup. Jadi artinya di situ bukan saya bertekad loh, tapi saya mengambil peraturan latihan menghindari membunuh makhluk hidup.
Karena nggak ada kalimat bertekad sama sekali di situ. Maksudnya bagaimana? Pancasila itu merupakan sebuah latihan yang kita ambil atas inisiatif siapa? Kita sendiri. Saya masih ingat pada beberapa lama, saya cukup lama, sudah nggak mengisi di sini cukup lama. Saya lupa beberapa lama waktu yang lalu ketika saya di sini saya sempat membahas mengenai hal ini. Saya memberikan analogi seperti minum air. Kalau kita berada pada suasana panas siang hari yang begitu terik, kemudian kita pulang ke rumah, di meja makan kita itu ada 1 gelas air sama 1 wedang jahe. Mana yang kita minum? Panas nih. Jadi hawanya lagi panas-panasnya. Mana yang kita minum? Kenapa kita minum air putih bukan wedang jahe? Karena kita tahu bahwa untuk meredakan dahaga kita, menghilangkan haus kita, air putih kan? Lain kalau ceritanya saya ganti, pada malam hari yang dingin, wah, tubuh kita menggigil, di depan meja ada air putih sama wedang jahe. Pilih mana? Wedang jahe. Harusnya kita mengambil sila itu seperti itu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Berangkat dari kesadaran kita bahwa sila itu penting bagi saya. Seperti ketika kita haus, kita mencari air untuk menghilangkan dahaga. Bagaimana caranya kita memandang sila itu penting? Nah, nanti setelah kita mendengarkan ulasan ini, mudah-mudahan kita dapat mengetahuinya. Ya. Makanya kenapa kalau ada Bante, masa kita bilangnya, Bante saya mau bertekad membacakan sila. Tidak kan? Marilah kita meminta sila kepada Bante. Betul tidak? Kemudian Bante memberikan sila. Ya. Oke, itu sedikit yang saya tidak akan capek-capek untuk mengulangi hal yang sama mengenai masalah sila ini karena ini penting sekali supaya kita tidak sampai miss dengan penerjemahan Pancasila. Sekarang kita masuk pada membunuh. Ada 5 faktor yang dapat dikatakan bahwa sebuah perbuatan itu pembunuhan murni. Faktor yang pertama adalah ada makhluk hidup. Karena nggak mungkin kan kita bilang, saya tadi baru saja membunuh. Membunuh apa? Lampu tidak masalah. Enggak kan? Ya kan? Walaupun kita bilang lampu hidup, lampunya mati. Tapi kan hidup matinya kan beda kan? Itu bukan makhluk hidup. Jadi 1 ada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kita tahu itu ada makhluk hidup. Ya. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah berjalan dari tempat parkir menuju ke Dhammasala di lantai 3. Kita sudah berjalan dengan memandang ke bawah. Sejauh pandangan mata kita tidak melihat ada serangga. Tapi ternyata tadi ketika kita jalan ada serangga yang terinjak kaki kita dan mati. Kita tahu nggak serangga itu? Nggak tahu. Membunuh. Tapi jangan pura-pura nggak tahu ya. Jadi sudah tahu di situ ada rombongan semut sedang lewat, saya tidak tahu jalan gitu. Itu bukan itu. Jadi ini benar-benar tidak tahu. Jadi yang kedua kita mengetahui makhluk hidup. Lalu kemudian yang ketiga kita punya niat. Saya mau membunuh. Punya niat kok saya mau membunuh. Tapi nggak melakukan. Membunuh nggak? Enggak. Kan punya niat tok. Tapi hati-hati, nanti hubungannya sama yang di sisi pikiran tadi. Ya, abhyapada. Nah, yang ketiga kan mempunyai niat. Kemudian yang keempat, kita melakukan, doing action. Begitu kita melakukan, doing action, ternyata tidak terbunuh. Pembunuhan enggak? Belum. Belum kan? Harus ada yang kelima, mission complete. Alias ada yang terbunuh.
Itu 5 syarat untuk bisa disebut sebagai pembunuhan. Ya. Jadi kalau kita di rumah tiba-tiba ada nyamuk gitu kan, terus kita plek begitu kan, nyamuknya mati, pembunuhan enggak? Pembunuhan. Jangan sekali-sekali bilang, oh tidak loh, saya tidak mengetahui itu nyamuknya. Lu kan tahu. Oh saya tidak punya niat mau membunuh, itu refleks. Saya buktikan ya bahwa itu bukan refleks. Tadi kan dibilang, mati gitu kan. Coba andai kata yang kita dengar bukan tapi suara ular. Kita pukul? Kita refleks kita pukul? Tidak. Kok aneh? Nyamuk katanya refleks. Tapi kalau ular kita tidak refleks. Kok aneh? Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, itu sesungguhnya bukan refleks. Tapi pada sepersekian detik atau momen, persepsi kita itu sudah bertindak. Jadi langsung kita melakukan action itu. Kenapa? Nyamuk adalah hewan yang kita anggap lemah, tidak berbahaya kalau dibunuh. Kalau ular kita pegang, mikir, bahaya kan? Itu persepsi kita sedang bekerja. Jadi artinya sebenarnya itu kita doing action. Hati-hati ya. Oke, itu yang pertama, tidak membunuh. Lalu timbul pertanyaan ibu bapak dan saudari-saudara sekalian. Saya sudah tidak membunuh kok. Tapi pikiran kita masih punya niat mau membunuh. Baik atau tidak baik? Makanya kenapa dikatakan sila itu kan ada dua kan dalam hubungan Pancasila. Warita sebagai warita dan sebagai carita. Warita sila itu adalah sila sebagai larangan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat asusila, jangan berbohong, jangan minum minuman keras atau barang memabukkan. Itu warita, larangan. Tetapi ada juga Pancasila itu berfungsi juga sekaligus sebagai carita sila. Carita itu adalah apa? Anjuran. Nah, kita harusnya berpikir, kalau kita sudah tidak membunuh, apa yang harus kita kembangkan? Metta karuna. Hafal kita semua, metta itu apa? Apa? Cinta kasih. Karuna itu apa? Kasih sayang. Apa bedanya? Umat Buddha itu karena saking seringnya, ini kan seperti kayak saudara kembar ya. Karena saking seringnya kalau ngomong metta, biasanya ngomong metta karuna gitu kan. Tapi kita tidak banyak yang dapat mendefinisikan apa bedanya. Jadi setelah kita tidak membunuh, kita mengembangkan metta karuna. Nah ini saya akan ceritakan mengenai spesifikasinya. Itu hebatnya Dhamma. Sehingga kita bisa presisi mengetahui setiap istilah itu dengan lebih akurat. Metta atau cinta kasih itu ciri khasnya mengharapkan semua makhluk itu berbahagia, sejahtera. Kalimatnya itu yang banyak dipakai di stiker-stiker di mobil itu. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu ciri khasnya metta. Karakternya metta ini apa? Universal. Kenapa? Karena metta itu tidak pandang bulu. Makhluk itu menderita ataupun bahagia, kita pancarkan metta. Makhluk itu baik ataupun jahat pada kita pancarkan metta. Itu karakter metta, universal. Karena itu fungsinya metta mengikis niat jahat. Seseorang yang mempunyai metta, walaupun pada saat itu, jadi hanya 1 detik saja dia punya metta, nggak akan muncul niat jahat. Apalagi kalau sampai bisa mempertahankan metta terus-menerus. Ya itu fungsi metta. Nah kalau tadi dikatakan karakternya metta itu adalah universal, berarti penghambatnya metta apa Ibu Bapak? Mana. Mana itu adalah, ada yang menerjemahkan mana sebagai ego yang halus. Sebenarnya mana itu adalah membanding-bandingkan. Jadi begini, kan metta itu kan kita memancarkan metta pada semua makhluk tidak peduli kan?
Mau dia jahat, tidak jahat, mau dia lebih bahagia dari kita ataupun tidak, kita pancarkan meta. Tapi ketika kita disuruh memancarkan meta, di pikiran kita berpikir begini, nggak terbalik ta, dia itu loh lebih happy dari saya, dia itu loh lebih senang dari saya, dia itu loh lebih semuanya dari saya ini lebih, harusnya dia memancarkan meta. Pada saat kita berpikir seperti itu tuh mana? Itu menghambat meta. Paham ya analogi ini? Nah sekarang kita lihat karuna. Karuna itu adalah belas kasihan. Ciri khasnya apa? Kalau tadi meta itu mengharapkan semua makhluk sejahtera, bahagia, maka kalau karuna itu mengharapkan semua makhluk bebas dari penderitaan. Kalimatnya, sabesa kamu cantu. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Karakternya apa? Tidak tega, kasihan. Belas kasihan. Karena karakternya seperti itu, fungsinya karuna apa? Mengikis atau tidak mungkin akan muncul kekejaman. Orang yang punya karuna tidak akan mungkin kejam, karena nggak tega kan? Tidak tega. Nah kalau tadi meta penghambatnya adalah mana, membandingkan, kalau karuna ini penghambatnya apa? Loba. Kok bisa loba jadi penghambat karuna? Saya beri analogi. Dari rumah kita bawa bekal 1 lembar roti untuk kita makan siang. Pas giliran mau makan siang, tiba-tiba kita melihat ada orang yang kelaparan. Kalau kita mempunyai karuna, kita bagi nggak itu makanan? Kita bagi. Tapi ketika kita membagi, di pikiran kita munculnya begini. Rotinya cuma 1 lembar, saya lapar, dia juga lapar. Saya kasih ke dia, saya kelaparan. Tapi dia juga nggak cukup kenyang. Saya bagi 2, dia setengah kenyang, saya setengah kenyang. Mendingan salah satu kenyang, saya yang bawa kok, ya saya makan saja. Kira-kira begitu, walaupun saya yakin yang ada di sini nggak sampai berpikir seperti itu. Ya. Padahal kalau kita berpikir karuna, ya sudahlah saya bagi 2. Walaupun dia itu setengah kenyang, pikirannya kan positif, bukan setengah lapar kan. Walaupun dia setengah kenyang, saya juga setengah kenyang, tapi minimal tidak kelaparan. Atau bisa-bisa kita berpikir demikian, oh saya kasih semua. Karena kebetulan saya waktunya siang ini mau makan, ternyata perut saya masih kuat, nggak lapar kok. Sementara dia kelaparan, kita kasih. Gambarannya seperti itu kira-kira. Ya, itu meta karuna ya. Jadi setelah tidak membunuh, kita mengembangkan meta karuna. Oke, sekarang yang nomor 2. Tidak mencuri. Tidak mencuri itu juga sama, ada 5 faktor. Sorry, sebelumnya saya ada yang terlewat. Kalau sampai kita membunuh, menghasilkan karma buruk tidak? Nah, besar kecilnya karma buruk yang dihasilkan dari kita membunuh itu ditentukan oleh apa? 1, kebajikan makhluk yang kita bunuh. Membunuh seorang arahat dengan membunuh orang biasa-biasa saja lebih besar mana? Arahat. Tapi jangan kemudian berpikir ketika kita habis membunuh, kan arahat sudah susah di dunia ini, berarti saya nggak apa-apa membunuh. Oh hati-hati, itu tetap karma buruk yang besar, jelas ya. Membunuh semut dan membunuh gajah lebih besar mana? Ya, kalau urusan hewan, patokannya itu di ukuran. Kita membunuh gajah, karma buruknya lebih besar daripada membunuh semut. Tapi hati-hati, oh kalau gitu saya banyak-banyak membunuh semut tidak apa-apa. Hati-hati, jelas ya, ini hanya sebuah gambaran. Oke, sekarang masuk yang mencuri. Untuk bisa disebut sebagai mencuri harus memenuhi juga 5 syarat. 1, ada barang yang bukan milik kita. Ya. Yang kedua, kita tahu barang itu bukan milik kita. Yang ketiga, kita punya niat mau mengambil barang yang bukan milik kita itu untuk menjadi milik kita. Yang keempat, kita melakukannya. Yang kelima,
berhasil. Barang itu jadi punya kita dalam tanda kutip. Karena sebenarnya tetap punyanya yang bersangkutan kan, tapi berhasil kita ambil. Ya, itu disebut sebagai pencurian. Nah, kalau untuk pencurian ini nanti pertanyaannya nanti kalau ada pertanyaan berikutnya ya, karena relatif jelas. Nah, kalau tadi setelah kita tidak membunuh kita mengembangkan metta karuna, maka setelah kita tidak mencuri kita mengembangkan apa? Di dalam Pancadhamma yang nomor 2, setelah kita tidak mencuri maka kita mengembangkan sama ajiwa. Sama itu apa? Benar. Kalau salah itu mica. Berarti ada sama ajiwa dan ada mica ajiwa. Kan? Jadi setelah kita tidak mencuri, maka kita mengembangkan sama ajiwa itu terjemahkan sebagai apa? Penghidupan benar, bukan mata pencaharian. Kenapa saya menggunakan istilah penghidupan bukan mata pencaharian? Sama ajiwa itu ada di dalam Arya Atangika Magga, Jalan Mulia berunsur 8. Tahu ya semua ya? Jalan Mulia berunsur 8 itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada umat awam saja atau pada semua manusia? Berarti termasuk para samana loh, para biku. Para biku kan tidak bekerja, tidak mempunyai mata pencaharian. Jadi sama ajiwa itu adalah penghidupan benar, bukan mata pencaharian. Karena juga mengikat para bante untuk menjalankan itu. Penghidupan itu apa maksudnya? Sesuatu yang dilakukan untuk dapat menghidupi kehidupannya. Para bante penghidupannya apa? Untuk bisa supaya tetap hidup. Berpindah patah kan? Tapi bukan bekerja kan itu? Paham ya maksud saya? Kalau kita bekerja supaya dapat uang, bisa membeli barang kebutuhan pokok kita. Ya, nah, sama ajiwa atau penghidupan benar ini, kalau diulas secara singkat dalam bentuk pokok-pokok, kalau dari sisi objek, berarti kita tidak memperdagangkan manusia, hewan, daging dari makhluk yang dibunuh, senjata, racun, dan barang madat. Ya, diingat-ingat itu. Dari sisi pekerjaannya, bukan profesi ya, dari sisi pekerjaannya, sama ajiwa itu berarti kita harus menghindari apa? Pencurian, kecurangan, penipuan, dan penujuman. Jadi kalau kita punya keahlian membaca ramalan tangan orang, kemudian kita meminta uang atas itu berarti kita melakukan mica ajiwa. Demikian pula juga para samana. Sengaja mempraktekkan itu supaya umat berdana kepadanya, itu mica ajiwa. Ya, itu mica ajiwa. Bahkan dikatakan di dalam Sangyutta Nikaya 3 nomor 239, ada sebuah cerita pertapa perempuan yang bernama Suci Muki bertemu dengan Bante Sariputta. Pertapa Suci Muki bertanya kepada Bante Sariputta, Bante, apakah para pertapa Gotama makan dengan menghadap ke atas? Tidak. Makan dengan menghadap ke bawah? Tidak. Makan dengan menghadap ke arah 4 penjuru? Tidak. Apakah makan dengan menghadap arah salah satu dari 4 penjuru? Bante Sariputta tetap mengatakan tidak. Apa maksudnya? Jika para petapa itu mencari makan, maksudnya menghidupi, makan ya, dengan menggunakan ilmu perbintangan, merawal bintang, itu berarti menghadap ke atas. Menjadi ahli nujum, itu menghadap ke bawah. Menjadi kurir atau pesuruh, atau dalam tanda kutip mak comblang, itu menghadap ke 4 arah. Kemudian ketika melihat ramalan tangan, rajah tangan, itu menghadap arah di antara 4 arah. Tetapi petapa Gotama, artinya para biku ya, murid Sang Buddha, sama sekali tidak melakukan itu semua.
Jadi ada itu penekanan di sutta. Ya. Nah, setelah kita melakukan setelah kita tidak mencuri, maka berarti kan kita mengembangkan sama ajiwa, penghidupan yang benar. Nah, ini penting banget bagi kita untuk mengetahui ini, supaya kita tidak melulu hanya berpikir, oh saya sudah tidak mencuri, tapi ajiwa kita, penghidupan kita itu masih keliru. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan perbuatan asusila. Perbuatan asusila juga sama, ada 5 faktornya. 1, ada makhluk lain, tidak harus lawan jenis. Sesama jenis juga termasuk. Jadi ada makhluk lain yang bukan objek yang sesuai. Apa itu? Mempunyai pasangan atau menjadi di bawah wilayah kekuasaan pihak lain. Misalnya apa? Di bawah umur, masih punya orang tua dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa makhluk itu sebenarnya tidak layak. Atau demikian pula sebaliknya, makhluknya sebenarnya adalah makhluk bebas, tapi kita yang punya pasangan, kan sama saja. Jelas ya? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita punya niat untuk melakukan tindakan asusila. Yang keempat, kita melakukan. Dan yang kelima, berhasil. Hasilnya bagaimana? Yaitu hubungannya dengan hubungan seksual. Oke? Nah, jika kita melakukan perbuatan buruk seperti itu, dikatakan kita melakukan asusila. Kalau tadi membunuh, bobotnya akan ditentukan oleh apa? Kebajikan dari objek yang dibunuh. Kalau hewan, patokannya di ukuran. Ya. Tapi juga ada faktor yang lain. Seberapa kental kita membunuh. Kan ada yang membunuh seketika kan? Ada yang membunuh dengan direncanakan jauh-jauh hari kan? Berarti ketika dia merencanakan jauh-jauh hari sampai dia melakukan action itu, pikirannya kan membunuh. Itu lebih besar lagi. Mencuri, bobotnya ditentukan dari apa? Barangnya. Seberapa berharga barang itu. Kemudian kekentalan kita. Jadi kekuatan niat kita. Ya. Kita mencuri 1 butir padi. Kalau kita di sini di kota kan nggak mungkin kita nyimpen padi kan, nyimpennya beras. Kita mencuri 1 butir beras. Sama kita mencuri 1 butir emas murni. Ya, emas murninya yang lebih besar. Terus yang kedua, yang punya siapa? Yang punya itu mempunyai sila kebajikan yang tinggi, lebih berat. Tapi ingat sekali lagi, saya berikan disclaimer lagi, oh gak apa-apa kalau gitu saya mencuri sama orang-orang yang jahat, jadi Robin Hood. Tidak seperti itu ya, mencuri tetap mencuri. Nah yang ketiga tadi ya kalau tidak berbuat asusila, bobotnya ditentukan oleh apa? Sama. Objek yang dikenai oleh kita itu kebajikannya seperti apa? Walaupun dilakukan suka sama suka misalnya, tapi objeknya itu dia juga suka sama suka. Nah, pasangannya dia seperti apa? Berarti kan kita mencuri dari pasangannya. Atau kita sendiri dia nggak punya pasangan, tapi kita punya pasangan. Pasangan kita punya kebajikannya tinggi. Hati-hati. Itu juga sama. Ya. Nah, kalau tadi setelah tidak membunuh kita mengembangkan metakaruna. Setelah tidak mencuri mengembangkan sama ajiwa. Setelah tidak berbuat asusila, dalam Pancadhamma nomor 3 kita mengembangkan apa? 2. Santuti dan kama sangwara. Santuti tadi ada dalam karania. Merasa puas atas yang diperoleh. Punya pasangan 1, ya sudah berpuas saja. Kita melihat ada kekurangannya, sebenarnya itu juga kekurangan kita. Karena kan ilmunya kan begitu kan, psikologis kan, kalau kita melihat ada kekurangan orang lain, sebenarnya kita sedang melihat kekurangan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita bisa lihat dia kurang, berarti kita itu ya kurang juga. Tapi kalau kita tuh lebih, kita tidak akan lihat kekurangan orang itu, kita bisa memaklumi, bisa menerimanya. Jadi hati-hati. Santuti. Yang kedua kama sangwara. Dari kata kama keinginan, sangwara itu pengendalian. Kama sangwara berarti pengendalian keinginan, pengendalian nafsu keinginan. Ya, jadi setelah tidak melakukan tindakan asusila, maka kita mengembangkan 2.
Santuti, dan Kama Sangwara. Oke. Kemudian yang keempat, tidak berucap bohong. Musawadah kan? Ya. Faktornya apa saja kalau musawadah? Ucapan itu tidak benar, kita ucapkan, ya kita punya niat kita ucapkan, kemudian kita ucapkan, orang yang mendengar itu percaya. Jadi 4. Jadi ucapan itu nggak benar, kita punya niat mau mengucapkan itu, yang keempat kita ucapkan betulan, yang 3 ya, yang keempat orang percaya. Itu sebagai kebenaran, padahal itu tidak benar. Yaitu berbohong. Ya. Bobotnya ditentukan oleh apa? Sama. Orang yang kita dalam tanda kutip bohongi itu, kebajikannya seperti apa? Kalau sampai dia percaya dengan kebohongan kita, padahal dia adalah orang yang punya sila yang bagus, ya kamanya berat, lebih berat. Ya. Setelah kita tidak melakukan musawadah, apa yang kita kembangkan? Kalau tadi kan tidak melakukan pembunuhan, kita mengembangkan meta karuna. Tidak mencuri, kita mengembangkan sama ajiwa. Tidak berbuat asusila, kita mengembangkan santuti, merasa puas atas yang diperoleh, dan kama sangwara, pengendalian nafsu keinginan. Setelah kita tidak berbohong, maka kita mengembangkan yang disebut dengan saca. Apa itu saca? Saca itu bukan kejujuran, saca itu kebenaran. Ya, saca itu kebenaran. Kayak tadi kita membacakan saca kiriya gata. Gata itu pernyataan, kiriya itu perbuatan bajik. Ya, secara umum katakan terjemahkan sebagai perbuatan bajik, tapi sebenarnya kiriya itu lebih tinggi lagi dari itu. Nah, saca kiriya gata, pernyataan kebenaran, diterjemahkan yang begitu kan. Nati me saranang anyang, budume saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Tiada pelindungan lain bagi saya. Sang Buddhalah sesungguhnya pelindung saya. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Pertanyaannya, apakah betul tiada pelindungan lain bagi kita selain Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha? Ketika kita sedang susah, sedang stres, sedang terpuruk, apakah benar kita mengingat perlindungan kita hanya Buddha, Dhamma, dan Sangha? Atau kita mencari perlindungan lain? Nah, kalau ternyata benar tiada pelindungan lain selain pada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, ketika kita mengucapkan saca kiriya itu powerful, mempunyai kekuatan. Jika tidak, itu belum jadi saca sebenarnya. Baru sekadar pernyataan saja. Bisa paham ya maksud saya ya mengenai saca? Ya, itu untuk yang keempat, tidak berbohong. Padahal ucapan itu kan ada 3 kan, kalau dalam dasa kusala kamapata tadi kan. Yang nomor 5 adalah tidak berlidah bercabang. Bukan 3, ada 4, sorry. Berucap bohong, berlidah bercabang, ucapan kasar, dan omong kosong, ya kan. Tadi nomor 4 kan tidak berbohong. Yang kelima adalah tidak berlidah bercabang. Tidak berlidah bercabang itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah adalah tidak mengadu domba. Bukan tidak memfitnah. Ya. Ada terjemahan yang mengatakan sebagai tidak memfitnah. Sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau memfitnah itu masuk dalam kategori berbohong. Karena memfitnah itu kan mengucapkan sesuatu yang tidak benar kan? Jadi saya mau menjelekkan pemimpin puja bakti. Terus saya bilang, hari ini pemimpin puja bakti pakai baju merah. Loh kan nggak benar kan? Tapi orang lain itu kan nggak tahu. Terus saya ngomong begitu, saya memfitnah dia misalnya. Itu loh pemimpin puja bakti pakai baju merah misalnya begitu kan. Terus orang itu percaya. Sehingga menjadi tidak suka sama pemimpin puja bakti. Omongan saya ini kan memfitnah. Tapi bohong kan? Betul tidak?
Tapi kalau mengadu domba itu belum tentu bohong. Jadi kalau sampai bohong itu namanya memfitnah. Kalau mengadu domba itu tidak bohong. Mengadu domba itu begini, kita itu punya niatan, ya, kita itu punya niatan, ini dalam suta ada, ya. Namanya adalah Patama Niraya Saga Suta. Patama Niraya Saga Suta. Ya. Di situ dikatakan oleh Sang Buddha, lebih kurang ya. Jadi ia yang menyukai perselisihan, ia yang menyukai pertentangan. Jadi dia sengaja mengadu antara pihak A dengan pihak B. Dia nggak suka adanya persatuan. Nah, sengaja diadu. Ya. Misalnya tadi kan ngomong mengenai baju ya, jadi saya menggunakan analogi baju. Pemimpin Puja Bakti ini misalnya namanya Christian, Imelda. Misalnya Christian sama Imelda ini sahabat baik. Tapi saya tahu Imelda ini paling nggak suka kalau lihat Christian pakai baju warna ungu. Wah, bisa marah sekali dia. Nah, suatu hari Christian pakai baju warna ungu. Pas Imelda lagi nggak ada. Oke? Nah, terus kemudian ketika saya bertemu dengan Imelda, karena niat saya itu hendak memisahkan Christian dengan Imelda, saya bilang sama Imelda, Imelda, tadi si Christian pakai baju warna ungu. Imelda marah kan? Pertanyaan saya penyampaian saya itu bohong nggak? Nggak bohong kan? Oh, memang benar Christian pakai baju warna ungu kok. Tapi saya punya niat memisahkan kalian. Paham maksud saya? Itu adu domba. Kalau zaman dulu dengan ucapan, karena belum ada tertulis kan, sama kan, suta pertama kali kan diuncapkan kan, belum ditulis kan. Baru setelah sama Sambuddha Parinibbana pada konsili yang kedua ya kalau tidak salah, baru ditulis kan, bukan yang pertama. Nah, kalau sekarang nggak dengan ucapan, dengan jempol, ada grup WA gitu kan, wah biar rame, nggak sepi gitu kan, kita mengeluarkan pernyataan. Sehingga terjadi perselisihan. Grup yang tadinya guyup menjadi kubu-kubuan. Kubu A, kubu B, kubu C gitu kan. Begitu jadi kubu-kubuan, kita tepuk tangan. Ya seru gitu. Hati-hati, itu masuk mengadu domba. Ya. Bobotnya itu menjadi sebuah perbuatan buruk dari mana? Kalau orang yang kita adu domba itu punya kebajikan yang tinggi, lebih berat. Yang nomor 2, kekentalan. Kekentalan itu mungkin bahasa yang lebih gampang, kegemaran. Kan ada perbuatan yang kita lakukan, setelah itu kita sadar bahwa itu keliru, kita stop. Tapi ada perbuatan yang kita lakukan karena kita nggak sadar itu keliru, atau kita sadar itu keliru tapi kita nggak punya sati, kita lakukan berulang-ulang, sehingga disebut sebagai hobi, alias gemar. Ini bahaya. Oke ya, itu yang nomor berapa tadi? 5 ya. Ya, tidak mengadu domba. Kemudian yang nomor 6, tidak berucap kasar. Ya, tidak berucap kasar. Berucap kasar ini kalau kita yang lebih muda, lebih muda bagi kita akan bilang mengumpat-umpat, memaki-maki, mencaci maki, mencerca. Ya. Padahal ungkapan kasar itu tidak selalu harus dengan mencerca loh. Ada juga ungkapan kasar yang disebut di dalam suta itu adalah juga berdasarkan karakteristik tubuh. Orangnya misalnya kurus, kita bilangnya tiang listrik. Atau ceking gitu. Kalau badannya subur, kita bilangnya apa ya kalau orang subur bilangnya? Sudah jangan dipikirin, itu nambah pikiran buruk. Nah, ya. Atau misalnya struktur tubuhnya tidak sempurna. Kita panggil dia, penceng, sini penceng gitu. Atau dower, kayak gitu, istilah-istilah seperti itu. Saya tidak bermaksud mau menambah perbendaharaan istilah-istilah negatif di pikiran ya. Ini contoh ya. Saya disclaimer dulu bahaya. Nah, paham maksud saya? Jadi berdasarkan karakteristik tubuh. Ada juga yang kedua,
bisa berdasarkan garis keturunan. Dia anaknya tukang jagal. Kita manggil dia, anak tukang jagal sini. Walaupun nggak berbohong kan, memang betul kan? Tapi niatnya itu adalah menghina, merendahkan yang bersangkutan. Itu masuk ucapan kasar. Jadi bukan cuma ucapan kasar tuh bukan seperti yang sekarang ini kita ngomong isi kebun binatang dikeluarkan semua itu. Bukan hanya itu saja. Hati-hati. Dan ingat pikiran kita seperti kuda liar, jadi kita sangat kreatif sekali untuk membuat istilah-istilah untuk menutupi niat jahat kita yang sebenarnya hendak berucap kasar dalam kemasan-kemasan yang seolah-olah baik. Be careful. Bobotnya ditentukan oleh apa? Sama, objek yang kita cerca itu bagaimana kebajikannya dan kita gembarnya seperti apa? Mengenai masalah faktor. Kalau tadi berbohong kan ada ucapan yang nggak benar. Kita punya niat, kita ngucapkan, orang percaya kan objeknya. Kalau mengadu domba, kita punya niat mau mengadu domba, kita melakukan, terjadilah perpecahan. Ya. Nah, kalau ini ucapan kasar, kita punya niat mengucapkan dan ucapannya kita sampaikan. Jadi ucapan itu ucapan yang kasar, yang tidak tepat, kita punya niat, kita sampaikan. Tidak berpatokan pada yang diucapkan marah atau tidak loh. Tidak loh. Karena kalau kita mencaci maki misalnya orang yang telah mencapai kesucian, batinnya sudah bersih, nggak mungkin marah kan? Terus kemudian kita bilang, yes, saya tidak melakukan karma buruk, karena tidak ada mission komplit. Oh bukan, kalau ucapan kasar nggak ada hubungannya dengan itu. Ucapan kasar itu, begitu kita sudah ucapkan, itu sudah karma buruk, sudah pelanggaran. Ya, itu ucapan kasar. Itu nomor 6. Kemudian nomor 7, tidak omong kosong. Omong kosong itu berarti apa? Mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada kepentingannya. Kalau bahasa Surabaya bilang ngalor ngidul, hanya sekadar untuk menghabiskan waktu. Jadi kita jagongan sambil nungguin 2 jam lagi acaranya. Nah 2 jam itu ngomongnya ngalor ngidul, kesana kemari nggak ada juntrungannya. Itu omong kosong. Kalau di zaman dulu, di zaman Sang Buddha dikatakan omong kosong itu ngomongin mengenai perang antara Pandawa dan Kurawa, Bharatayuda. Ngomongin mengenai penculikan Sinta, cerita Ramayana. Kalau zaman sekarang, waduh, gosipin artis, ngomongin film, ngomongin ini, ngomongin itu, begitu. Ya, sehingga faktornya pun cuma 2. Ya. Kita tahu itu tidak bermanfaat, terus kita ucapkan. Terjadi sudah. Ya, itu nomor 7. Jadi dari sisi perbuatan sama dari sisi ucapan sudah ya. Sekarang masuk yang 3 yang terakhir dari sisi pikiran. Nomor 8 tadi saya sudah sebutkan apa di awal? Anabija. Ya. Tidak mengharapkan yang bukan miliknya, tidak tamak. Karena abija itu mengharapkan milik orang lain. Jadi kita lihat ada orang lain mempunyai sesuatu. Kemudian kita menginginkannya. Kita melakukan action. Kita melakukan perencanaan. Jadi bisa itu kecurangan, bisa itu strategi dan sebagainya supaya barang itu berpindah kepada kita. Ya. Jadi abija itu walaupun hanya melalui pikiran, barangnya belum pindah loh. Tapi baru berpikir, seandainya barang itu punya saya. Ini berbeda ya, kalau misalnya kita melihat ada teman kita sukses, terus kemudian kita berpikir begini, wah kalau aku bisa sukses seperti dia tentu sangat bagus ya. Baik, kalau gitu aku akan bekerja dengan lebih rajin. Itu bukan. Paham ya? Tapi yang dimaksud dengan anabija di sini adalah ketika melihat ada orang lain mempunyai sesuatu, kita menginginkannya, kita dipikiran, sebenarnya saya lebih layak dapat itu harusnya punya saya.
walaupun belum berpindah, baru berpikir saja, itu sudah masuk di dalam perbuatan buruk. Bayang ya. Kemudian itu yang nomor berapa tadi? 8. Ya, nomor 8. Kemudian yang nomor 9, abhyapada, dari kata a dan bhyapada. Bhyapada itu adalah mempunyai niat mencelakakan orang. Jadi makanya kadang-kadang diterjemahkan juga sebagai kebencian. Jadi abhyapada itu tidak mempunyai niat untuk mencelakakan orang lain. Bukan hanya orang, makhluk. Ya, abhyapada. Jadi dalam keseharian kita, jangan sampai kita punya pikiran begini, ketika ada makhluk atau katakanlah orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Hanya berpikir saja, seandainya dia tidak terlahir di dunia ini. Atau bahkan kita baca berita tuh, ada maling tertangkap oleh massa, terus digebukin, tapi tidak mati, tidak meninggal. Terus kita mikir gini, seandainya dia meninggal digebukin. Kelihatannya sepele ya. Hati-hati, itu bhyapada. Ya. Dan yang terakhir adalah tidak micak diti, tidak berpandangan salah, berarti harus punya pandangan benar. Dalam Brahma Jala Sutta ada 62 pandangan salah. Dari 62 pandangan salah itu ada 3 pandangan salah yang kalau sampai kita punya, langsung kita lahirnya di alam rendah, alam neraka. Apa ya 3 pandangan itu? Tidak mempercayai adanya perbuatan. Jadi semua itu otomatis alamiah. Terus tidak mempercayai ada yang berbuat. Tidak mempercayai akibat dari perbuatan. Mungkin kita akan berpikir, oh saya nggak seperti itu. Ya baguslah. Berarti kita lolos, tapi hati-hati. Nah, kalau kita tahu bahwa kita harus mengembangkan pandangan benar, berarti kan kita harus tahu kan indikator mempunyai pandangan benar itu seperti apa. Betul tidak? Apakah indikator mempunyai pandangan benar itu, ya sudah saya pokoknya datang ke wihara, saya melakukan meditasi setiap hari, setiap minggu di wihara, setiap hari tidak. Saya berdana setiap minggu di wihara, setiap hari tidak. Saya menjalankan sila, membaca sila setiap minggu di wihara, setiap hari tidak. Apakah itu cukup? Ada beberapa indikator, Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian, sehingga dapat dikatakan bahwa kita mempunyai pandangan benar. Ternyata berat sekali indikatornya. Saya akan mengulas ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi hendak memberikan sebuah gambaran supaya kita mempunyai insight, mempunyai masukan, wawasan bahwa berarti saya harus mengarahkan ke sana. Pandangan benar, indikator yang pertama, jika kita dapat membedakan mana yang kusala dan yang aku salah, mana yang bajik dan tidak bajik. Mungkin kita akan berpikir, oh itu kan mudah. Mudah sekali. Belum tentu. Biasanya yang tataran sedang sampai dengan halus, kita suka sekali tidak ngeh bahwa itu adalah aku salah. Contoh, berbuat baik, aku salah kan? Tapi pikirannya adalah, saya berbuat baik ini semoga dia nanti bisa bantu saya. Hati-hati, ini bisa mendatangkan aku salah. Buktinya apa? Contohnya, ketika pas kita lagi butuh dia nggak bantuin kita, pembuktiannya muncul, marah nggak kita? Kamu dulu pas butuh saya bantu, sekarang saya butuh kamu nggak bantu, betul nggak? Berarti kita bantu dia itu bukan perbuatan baik betul-betul, tapi sedang membeli bantuan di masa mendatang. Ya, jadi yang pertama dapat membedakan mana aku salah dan aku salah. Ya,
Sama juga kalau berdana. Semoga dengan dana ini rezeki saya lancar, gitu kan. Tambah makmur, gitu. Apakah begitu esensi berdana? Tidak. Berdana itu adalah melepas. Berdana itu adalah salah satu upaya kita untuk mengikis upadana, kemelekatan. Jadi ketika berdana itu yang harusnya kita pikirkan adalah apa? Ada kalimat Pali yang sangat bagus yang bisa kita ingat-ingat dan kita jadikan patokan kalau kita mau berdana atau sedang berdana. Jadi pada waktu berdana kita ucapkan bagi idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini menuntun saya pada upaya pengikisan kilesa, loba dosa dan moha. Idang me punyang nibanasa pacayo hotu. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini mengkondisikan bagi pencapaian nibbana. Itu yang dilakukan. Sehingga kita ingat bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu, kita menjaga pintu batin kita supaya jangan sampai muncul loba dosa moha. Oke ya. Jadi yang pertama adalah memahami, mengetahui, bisa membedakan kusala dan akusala. Yang kedua, memahami bahwa dunia ini mempunyai 3 cara umum yang berlaku. Tilaksana, sabe sangkara anicca, segala yang berkondisi itu tidak kekal adanya. Sabe sangkara duka, segala yang berkondisi itu adalah dukkha. Saya tidak mengatakan sebagai penderitaan, karena penderitaan dan kebahagiaan sama-sama dukkha. Dukkha itu adalah selama kita masih di dalam lingkaran samsara, timbul dan lenyap, semuanya tidak kekal, itu kita dukkha. Karena nggak ada orang sedih terus kan, orang senang terus juga tidak ada. Sabe sangkara duka. Kemudian yang ketiga adalah sabe dhamma anatta. Segala sesuatu tidak ada ata, tidak ada inti. Itu yang kedua, memahami mengenai tilaksana, 3 cara umum. Lalu yang ketiga, memahami mengenai cataro arya sacani, hukum 4 kesunyataan mulia. Ya. Hukum 4 kesunyataan mulia itu merupakan kurikulum dasarnya Buddha Sasana. Jadi umat Buddha harus hafal luar kepala. Hukum 4 kesunyataan mulia itu apa saja? 1. Dukkha sacca. Kebenaran mulia adanya dukkha. 2. Dukkha samudaya sacca. Kebenaran mulia mengenai penyebab dukkha. Penyebab dukkha itu apa? Tanha, nafsu keinginan. Kebenaran mulia yang ketiga, dukkha nirodha sacca. Kebenaran mulia mengenai akhir dari dukkha. Dan yang keempat, dukkha magga sacca. Jalan kebenaran mulia mengenai jalan untuk mengakhiri dukkha. Apa jalannya? Arya Atamika Magga, jalan mulia berunsur 8. Oke? Yang ketiga indikatornya. Indikator yang keempat, memahami mengenai hukum karma, sebab akibat. Segala sesuatu tergantung dari perbuatan kita sendiri. Tadi kan di Abhinapacawekana kan dibacakan. Kama sakomhi, kama dayado. Kama sakomhi, saya adalah pemilik kama saya sendiri. Kama dayado, mewarisi kama saya sendiri. Kama yoni, lahir dari kama saya sendiri. Kama bandu, berkerabat dengan kama saya sendiri. Kama pati sarano, bergantung pada kama saya sendiri. Yang kamangkari sami, kama apapun yang saya perbuat. Kalyanang wa papa kang wa, baik ataupun buruk. Tasak dayado bawi sami, kama itulah yang akan saya warisi. Kan begitu kan? Ya. Kemudian yang kelima, ini agak berat. Memahami 12 faktor paticca samuppada. Dan yang keenam, memahami bagaimana mengikis kilesa. Kenapa kok saya langsung lompat nomor 6, nomor 5-nya setelah ini. Yang nomor 6 itu adalah memahami bagaimana mengikis kilesa. Nah yang nomor 5 ya, kembali. Memahami mengenai 12 faktor paticca samuppada. Minimal hari ini kita mengetahui dulu, setelah itu dicoba-coba untuk diingat, berikutnya dihafalkan luar kepala, setelah itu dianalisa. Karena ini merupakan rantai daripada sebab musabbat yang saling bergantungan. Kita harus tahu, supaya kita
minimal sedang meretas jalan untuk keluar dari kebodohan kita. Sekian lama kita terjebak dalam lingkaran itu. Kenapa Sang Buddha mengatakan Patijak Samupada? Ada 12. Ya. 3 yang pertama itu merupakan penyebab kelahiran kita. Awija, Sangkara, dan Winyana. Awija, Pacaya, Sangkara. Sangkara kan, Sangkara, Pacaya, Winyana. Awija itu apa? Dari kata A dan Wija. A itu bukan, Wija itu kebijaksanaan. Berarti kalau awija itu apa? Tidak bijaksana. Ketidakbijaksanaan atau awija ini, atau disebut juga kegelapan batin, itu membuat sangkara, perbuatan, dilandasi oleh awija. Perbuatan itu bisa dilandasi oleh wija, bisa dilandasi oleh awija. Most of us, hampir semua dari kita, itu dilandasi oleh awija. Nah, karena sangkara kita dilandasi oleh awija, maka dikatakan sangkara, pacaya, winyana. Winyana itu adalah kelahiran. Dalam konteks ini dikatakan sebagai kelahiran. Lahirlah kita kan? Nah, winyana, pacaya, nama, dan rupa. Kita kan sebagai manusia kan? Manusia itu kan berarti kan hanya nama dan rupa kan? Rupa badan jasmani, nama itu apa? 4 unsur batin. 4 unsur batin itu apa saja? Sangkara. Nah, kalau di sini sangkaranya pikiran, bukan perbuatan. Kemudian yang kedua, winyana, kesadaran. Yang ketiga, wedana, perasaan. Dan yang keempat tadi, persepsi. Ya, yang disebut dengan sanya. Yang tadi saya bilang itu mukul apa? Mukul nyamuk, tapi kalau ada ular gitu nggak refleks tangkep. Persepsi. Ya, persepsi itu adalah hal-hal yang masuk di dalam pikiran kita dan kita jadikan itu sebagai rujukan. Kayak di ruangan ini, tiba-tiba ada yang teriak, kebakaran. Apa yang terjadi? Aneka ragam. Sebagian besar mungkin akan kabur menyelamatkan diri. Sebagian besar diam, bingung. Tapi ada juga yang mungkin segera mencari APK, alat pemadam kebakaran. Kenapa kok bisa beda? Karena persepsinya setiap orang beda. Kebanyakan dari kita ketika dikatakan, kalau ada bahaya, larilah dari bahaya. Maka ketika mendengar kata kebakaran, lari kan? Tapi ada juga yang dididik dengan, kalau ada bahaya, cari tahu bahayanya apa, berusaha menjadi bagian dari solusi. Begitu dengar kebakaran, ya cari APK-nya di mana. Tapi ada juga orang yang tidak pernah ditanamkan apa-apa. Begitu dengar kebakaran, bingung dia. Mau gimana ini? Mau gimana ini? Betul ya? Contoh maksud saya, itu persepsi. Ya, jadi tadi sangkara, pacaya, nama, dan rupa. Rupa badan jasmani, nama 4 unsur batin tadi. Oke ya? Nah, nama rupa, pacaya, salayatana. Salayatana itu 6 landasan indera. 6 landasan indera itu biar mudah, 5 plus 5 itu panca indera. Tahu dong kalau panca indera? Mata penglihatan, hidung penciuman, telinga pendengaran, mulut pengecapan, badan jasmani yang merasakan. Ditambah 1, salayatana itu adalah indera pikiran. Karena kalau dalam Buddha Dhamma, manusia itu bukan punya panca indera, tapi mempunyai 6 indera. Yang disebut sebagai salayatana itu 6 landasan indera. Ya, nah karena kita mempunyai 6 landasan indera tadi, yang panca indera ditambah pikiran, maka kita bisa muncul yang namanya pasa nomor 6. Salayatana, pacaya, pasa. Pasa itu apa? Kontak. Kontak. Bersentuhan dengan objek. Karena ada objek yang terlihat, mata kita bisa lihat kan? Karena punya landasan kesadaran kan? Ya, maka bisa terjadi kontak. Nah, pasa atau kontak itu menyebabkan munculnya wedana, perasaan, pasa, pacaya, wedana. Begitu melihat sesuatu yang menyenangkan atau mendengar sesuatu yang dia suka,
atau mencicipi sesuatu yang dia suka, senang nggak dia? Senang. Kalau sesuatu yang dia tidak suka, dia nggak senang. Nah, muncul wedana. Perasaan senang tidak senang. Kemudian dari wedana, kemudian mengakibatkan apa? Muncul tanha, keinginan. Wedana pacaya tanha, keinginan. Tanha keinginan itu apa? Ketika itu sesuatu yang menyenangkan, dia kepingin lagi nggak? Kepingin lagi. Ketika nggak menyenangkan, dia menginginkan nggak mau. Itu sudah keinginan. Nah, kemudian dari tanha, pacaya, upadana, kemelekatan. Karena enak, dia kepingin lagi kan, terus dia ingin bertahan nggak dengan keenakan itu? Iya, karena tidak enak, dia mau menghindar kan? Dia kepingin bertahan nggak untuk menghindar supaya nggak sampai ketemu lagi? Iya, itu kemelekatan. Nah dari upadana ini yang ke-9, pacaya bawa. Bawa itu proses kelahiran kembali. Dari bawa kemudian pacaya jati, jati kelahiran kembali. Dan jati pacaya jara marana. Jara marana ada kata jara dan marana. Jara itu usia tua, marana adalah kematian. Nanti lanjut lagi ke atas lagi, karena selama kita masih punya awija, putar terus. Itu 12 hal. Ya, ini agak berat tapi penting. Jadi saya menekankan kenapa saya harus sampaikan, supaya ibu bapak dan saudara-saudara sekalian minimal hafal dulu deh. Gitu kan? Nanti kalau sudah hafal, kita bisa muter-muter, urutannya kita nggak pernah keliru, gitu ya. Nanti kita bisa melakukan mirroring dalam kehidupan kita. Oh ini loh yang begini, ini loh begini. Itu akan sangat membantu sekali. Oke, nah itu adalah indikator-indikator berpandangan benar. Nah lalu kalau sampai kita punya pandangan salah bagaimana? Ibaratkan kita sedang mengayu becak, becak tahu ya? Mengayu becak roda 3, handphone kita bunyi. Teman kita telepon, kamu lagi ngapain? Saya sedang mengendarai kereta kuda. Loh, karena dia punya pandangan salah, yang dia kendarai ini kereta kuda bukan becak, paham maksud saya? Itu sih masih kelihatan sepele kan? Lalu bagaimana dengan pandangan salah? Yang lebih mengerikan dari itu, kita bisa salah jalan. Nah, sebagai penutup daripada pandangan salah sekaligus dalam dasa kusala kamapata ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Oke. Bayangkan tangan saya ini garis lurus. Bisa lihat tangan saya ya? Ini garis lurus. Kemudian mic saya ini juga garis lurus. Lihat ya. Agak miring nggak? Ketika masih di posisi bawah, sudutnya kecil nggak? Kemudian, mic yang merupakan garis yang agak miring sedikit ini, saya teruskan ke atas. Tambah lama, tambah lebar nggak? Padahal mic-nya ini naik ke atasnya nggak saya belok-belokkan lagi loh. Tetap sejajar loh. Tapi sudutnya tambah besar kan? Nah apalagi dalam perjalanan waktu, mic yang tadinya miring sedikit ini, bisa jadi miringnya patah-patah, habis begini, set. Set. Tambah jauh nggak deviasinya? Tambah jauh. Buddha Dhamma itu ibaratkan adalah garis lurus ini. Kita ini seperti mic tadi yang miring-miring. Kita perlu mempunyai tumpuan. Jadi setiap kali kita naik ada belok, kita langsung lihat, Buddha Dhamma seperti itu. Jadi begitu begini, kita patahnya bukan ke kiri, tapi patahnya kembali lagi ke tengah. Paham maksud saya? Supaya kita bisa selalu berusaha mendekat. Sebagaimana makna dari upasaka dan upasika. Tahu artinya upasaka, upasika? Ya kalau diterjemahkan umum sekarang bilang umat Buddha pria adalah upasaka. Umat Buddha perempuan upasika, betul nggak? Upasaka dan upasika itu akar katanya dari kata upasati. Upasati itu artinya adalah tinggal di dekat-dekat apa? Buddha Dhamma. Jadi kalau kita sudah mengatakan diri kita sebagai upasaka, upasika, sudahkah kita berusaha untuk mendekatkan kehidupan kita
ke dalam Buddha Dhamma? Yaitu pertanyaan yang sekaligus menjadi penutup daripada pembicaraan ulasan yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika tadi agak panjang. Saya tidak tahu apakah masih ada waktu atau tidak. Masih ada waktu ya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan barangkali ya. Silakan jika ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Nanti kalau tidak ada ya kita berpandang-pandangan sesaat, setelah itu saya tutup dengan kesimpulan. Nah iya kan, habis gimana? Silakan. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan saudara. Saya Ciko. Ya. Jadi dalam hal pandangan salah ini apakah berkaitan dengan agama? Sorry? Pandangan salah ini apa berkaitan dengan masalah pandangan agama begitu? Agama lain selain agama Buddha? Dan apakah akibatnya atau hal terburuk yang bisa dialami kepada mereka yang berpandangan salah? Itu aja. Ya. Suaranya kalem gitu ya. Kemudian pertanyaannya sederhana tapi berat gitu ya. Jadi begini, kalau dikatakan apakah kebenaran itu hanya milik Buddha Dhamma, jadi saya menjawabnya dengan berputar dulu ya. Tidak juga. Di dalam agama lain pun juga ada kebenaran. Karena sepanjang yang saya ketahui, minimal 6 agama yang ada di Indonesia, kan 6 tuh sekarang. Sebenarnya kenyataannya ada banyak ya, tapi 6 kan sementara ini yang official. Ya kan? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada lagi sebenarnya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tapi di luar itu masih ada lagi agama-agama yang lain, agama-agama. Nah, kalau kita perhatikan, semuanya setuju nggak kalau yang namanya membunuh itu perbuatan jahat? Setuju. Semuanya setuju nggak kalau yang namanya mencuri itu perbuatan jahat? Setuju. Semuanya setuju nggak kalau berbuat asusila itu perbuatan jahat? Setuju. Berucap bohong? Setuju juga. Minuman keras? Belum semua setuju memang. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan. Apakah kalau memang semuanya seperti itu, bedanya apa kan gitu? Jadi saya mau menambah pertanyaannya dengan bedanya apa terusan? Kalau semuanya sama berarti kan kita nggak usah pilih kan? Nah, mungkin ada sebuah rujukan yang kita bisa gunakan. Sabha papasa akaranang. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kusala supa sampada. Senantiasa mengembangkan kebajikan. Sacita pariyo dapanang. Nah, membersihkan batin. Etang budana sasanang. Inilah ajaran para Buddha. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kita akan kejar kejahatan seperti apa. Senantiasa mengembangkan kebajikan. Kebajikan yang seperti apa? Membersihkan batin. Apa itu? Kita lihat contoh. Tadi kan saya sudah gunakan contoh mengenai berdana. Ya kan? Jujur ya, ketika saya dihubungi untuk ketika saya diberi kesempatan baik untuk mengulas dhamma di tempat ini. Kemudian seminggu yang lalu atau berapa hari yang lalu saya lupa, saya dihubungin. Terus kemudian biasanya kan saya akan tanya mau topik apa gitu kan. Terus waktu itu yang menghubungi saya bilang, kalau bisa mengenai berdana kok, karena wihara sedang membeli tanah. Terus begitu. Terus saya tertawa, saya bilang, wah masa dhamma digunakan untuk menghimpun dana. Saya bilang begitu. Akhirnya kemudian yang memberikan usulan bilang, ya sudah terserah koko saja. Dalam hati saya, sadu gitu kan. Nah jadi hari ini saya ngomong mengenai berdana itu nggak ada hubungannya dengan saya menggalang dana untuk sebelah ya. Walaupun bukan berarti bahwa pembelian tanah itu hal yang salah, itu hal yang bajik.
hal yang baik. Ya, tapi maksud saya adalah saya mau bercerita mengenai begini. Sungguh penting bagi kita untuk berusaha menjaga kemurnian kualitas batin kita. Supaya hasilnya itu sesuai. Sesuainya itu bagaimana? Bisa mengikis kilesa kita, loba dosa moha. Ketika kita berdana, tadi kan saya berikan contoh berdana. Umumnya ketika kita berdana, kita di dalam batin kita apa? Semoga dengan dana ini rezeki saya lancar. Umum banget ya begitu ya. Ada nggak yang berdana dengan mengembangkan kualitas batin seperti tadi saya katakan? Harusnya kita mengucapkan di dalam batin kita, idang me punyang asawa kaya wang hotu. Atau kalau kita nggak hafal palingnya nggak apa-apa, tapi kita tahu bahasa Indonesianya, semoga dengan kebajikan ini menuntun saya pada upaya mengikis kilesa. Idang me punyang nibana sak pacaya hotu. Semoga dengan kebajikan saya ini menjadi kondisi yang mendukung pencapaian nibana. Nah, mulai sekarang itu dilakukan. Tetapi di luar sana, jadi jangankan ngomong di luar Buddhis, di Buddhis saja. Ada yang punya pikiran dengan berdana mungkin bisa membeli kapling di surga. Saya tidak menggunakan contoh orang lain ya, supaya tidak menjadi subjektif. Bisa jadi kan? Ayo berdanalah, membeli lahan. Nanti dengan begitu kamu membeli kapling di surga nanti. Surga tusita, pakai istilah Buddhis itu. Itu tidak demikian. Ya. Nah penting sekali bagi kita menjaga kemurnian itu. Tetapi ibu bapak dan saudari-saudara sekalian, kenapa kok ini penting untuk diutarakan? Karena kalau kita misalnya kita berdana, walaupun kita tidak minta-minta untuk bisa menjadi sukses, menjadi berhasil, itu alamiah kok. Kalau kita berdana harus mengeluarkan kalimat, semoga dengan dana ini rezeki saya lancar, tender saya besok goal, mesti ngomong begitu. Berarti kalau gitu, penentuannya dari ucapan kita dong. Berarti kalau saya mencuri, terus saya bilang gini, semoga dengan mencuri, nanti rezeki saya lancar. Bisa juga kan? Nggak bisa. Hukum karma itu alamiah, hukum alam. Kan karma niyama. Kita menanam padi, ya tumbuhnya padi. Nggak bisa kita nanamnya padi, terus kita bilang, duren, terus jadi duren. Bisa? Bisa, tengah malam diganti bijinya duren. Tetapi kan ganti. Nggak, ini bercanda untuk supaya nggak tegang. Nggak bisa kan? Padi ya tumbuhnya padi, nggak bisa jadi duren ibu bapak. Walaupun kita nggak bilang, padi, tetap aja tumbuhnya padi kan. Oh nanamnya padi kok. Paham ya maksud saya? Nah jadi ketika kita berbuat bajik harusnya seperti itu. Dan pemikiran yang Buddhis harusnya seperti itu. Kalau seperti itu kok, yes, kualitas batin kita akan lebih baik. Gitu. Itu kalau yang dibilang sebagai kusala supa sampada. Ya kan? Terus senantiasa mengembangkan kebajikan. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kenapa kok dikatakan yang pertama tidak melakukan segala bentuk kejahatan? Nomor duanya baru senantiasa mengembangkan kebajikan. Kan tadi urutannya gitu kan? Sabha papasa akaranang, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Nomor dua baru kusala supa sampada, senantiasa mengembangkan kebajikan. Betul nggak? Terus nomor tiga baru sacita pario dapanang, membersihkan batin. Kenapa nomor satu tidak melakukan segala bentuk kejahatan? Itu sebenarnya riset. Sama kalau kita pelajari dalam sama wayama, daya upaya benar, kan hukumnya min plus kan? Anurakana padana, mencegah hal buruk yang belum pernah dilakukan supaya tidak muncul. Pahana padana, min yang kedua, ada perbuatan buruk yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan, stop. Jangan dilanjutkan. Ini kan cara kita meriset dulu kan. Supaya kita itu kembali ke titik nol dulu. Nah setelah itu baru plus kan. Kusala supa sampada, sangwara padana. Hal baik yang belum pernah dilakukan ditumbuhkan. Dimunculkan. Bawana padana plus yang kedua. Hal baik yang sudah kita lakukan kembangkan. Nah, kalau dalam tataran ini
pendapat saya pribadi ya, Buddha Sasana yang berpikir sampai ke sana. Masalahnya adalah kalau kita cuma hanya sekadar mengetahui, kemudian menyatakan hanya Buddha Sasana yang seperti itu, tapi kita doing nothing dalam kehidupan kita tidak mempraktekannya dalam kehidupan kita, apa bedanya kita? Betul nggak? Karena ingat, Buddha Dhamma itu untuk dipelajari sebenarnya adalah untuk dipraktikkan. Bukan dipelajari untuk diperdebatkan. Jadi semakin kita belajar, ya sudah kita langsung melihatnya ke dalam kehidupan kita, sudahkah saya begitu? Belum. Oke, kalau gitu saya akan berusaha mengurangi. Kalau tidak bisa seketika, ya sudah step by step. Syukur-syukur bisa banyak. Gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaan yang lainnya itu adalah bagaimana dampaknya, yaitu tadi, khawatirnya adalah kita akan tersesat. Saya nggak menggunakan lagi-lagi istilah yang orang lain ya, tapi tadi saya katakan, umat Buddha saja kalau sampai mempunyai pikiran ketika dia berdana, dengan tujuan supaya dia bisa membeli kapling di surga, itu sesungguhnya adalah loba. Lebih fair ya, kita lihatnya ke dalam kita sendiri ya. Pasti ada lah umat Buddha yang berpikir demikian. Nah, ini kita harus autokritik gitu. Kira-kira gitu kok ya. Terima kasih. Ya, cukup ya saya rasa ya, karena sudah ada yang keluar untuk persiapan mau dana makan sepertinya. Saya mohon maaf buat ininya. Baik, saya akan tutup dengan kesimpulan. Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian, sekali lagi bahwa apa yang diulas pada hari ini itu merupakan salah satu pengetahuan yang perlu kita dapatkan. Tetapi pengetahuan hanya tinggal menjadi pengetahuan kalau tidak berusaha kita praktikkan. Karena ingat, Buddha Dhamma itu adalah sebuah pandangan hidup yang menyangkut mengenai pola hidup kita. Lebih tepat disebut sebagai a way of life sebenarnya ketimbang religi. Nah, kalau halnya seperti itu, berarti kita harus berupaya dari sekarang untuk melakukannya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dibahas tadi dapat bermanfaat. Sekarang mari kita bersama-sama bersikap anjali. Saya akan mengucapkan kalimat aspirasi dan juga patidana. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara sekalian ketika mendengarkannya dapat mengembangkan sikap batin yang luhur sehingga dapat memperoleh manfaat yang baik darinya. Idang me punyang asawa kayawahang hotu. Semoga dengan jasa kebajikan yang telah saya lakukan, menuntun pada pengikisan segala kekotoran batin. Idang me punyang nibbana sak pacayo hotu. Semoga dengan jasa kebajikan yang telah saya lakukan, mengkondisikan pencapaian nibbana. Imaya damanu dhamma pati patia budang pujemi. Dengan praktek ini yang sesuai dhamma, saya menghormat Sang Buddha. Imaya damanu dhamma pati patia dhammang pujemi. Dengan praktek ini yang sesuai dhamma, saya menghormat dhamma. Imaya damanu dhamma pati patia sanggang pujemi. Dengan praktek ini yang sesuai dhamma, saya menghormat sangga. Ada imaya pati padaya jati jara biadi maranamha pari moci sami. Dengan praktek ini semoga saya terbebas dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Mama punya bagang, sabah satanang bajemi. Saya berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluk. Te sabeme samang punya bagang labantu. Semoga semua makhluk memperoleh bagian yang sama dari jasa kebajikan yang telah saya bagikan. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.